Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal organ pencernaan manusia. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan. Lebih mudahnya, pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah diciptakan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir, nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Hal itu terjadi karena makanan mengalami proses panjang dalam tubuh. Bayangkan, kita akan jalan-jalan di saluran pencernaan. Kita akan mulai perjalanan di bagian paling atas. Ibaratkan bahwa makanan yang kita makan memasuki sebuah gua dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk, kita bahas satu persatu. Organ yang pertama adalah mulut. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian, makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya, kunyah makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan indera perasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak 32 kali. Organ pencernaan selanjutnya adalah kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan seperti gelombang yang kuat dari kontraksi otot polos untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Dimulai dari gerakan menelan, peristaltik primer, dan bisa diperkuat dengan gerakan sekunder jika makanan besar, memastikan makanan bergerak turun secara efisien. Proses ini involuntar, otomatis, dan merupakan bagian penting dari pencernaan yang berlanjut ke lambung dan usus. Selanjutnya adalah lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ilem. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja atau kotoran. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Wah, sangat menarik sekali teman-teman. Ternyata organ pencernaan kita sangat luar biasa, mereka bekerja begitu sempurna. Dari itu kita harus menjaga organ tubuh kita agar tidak terserang penyakit. Salah satunya adalah, kalau mau makan, jangan lupa cuci tangan. Jaga pola makan kalian, jangan makan sembarangan, agar organ tubuh kita tetap sehat.